Ruslindan akan bola tidak terlalu keras, pressing yang luar biasa di luar jangkauan dari Sony. Sama-sama Egy Maulana sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bobotoh. Halo juga para pecinta sepak bola Indonesia. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap setia dukung klub kebanggaan kalian ya. Kita semua tahu, yang namanya sepak bola itu nggak selalu soal menang. Malam ini Persib kembali gagal raih kemenangan di ajang Piala Presiden 2025. Melawan Dewa United, Persib unggul pemain dan mencetak gol, tapi imbang jelang akhir. Apa penyebabnya? Simak narasinya sampai habis. Pertandingan kedua grup B, setelah kekalahan kontra Port FC. Tekanan besar tuan rumah di Stadion Sijalak Harupat. Peluang grup yang makin menipis. Bojan Hodak mainkan banyak pemain muda dan asing. Febri Haryadi, William Barros, Mark Locke, William Marcilio, tapi absensi beberapa pemain, Robi Darwis, Kakang, Dedi, cukup berpengaruh. Babak pertama berat, kartu merah Cassioskate Dewa United di menit ke-18 karena pelanggaran keras. Komentar Detik, meski kalah jumlah pemain, Dewa United masih dominan dalam babak pertama. Meski menekan, Persib belum bisa buka skor sebelum turun minum. Penekanan peran kiper Adam Perzibek yang tampil solid. Analisis strategi awal Hodak. Menjaga keseimbangan, menyerang lewat sayap dan set piece. Statistik peluang, William Marcilio, Barros, Berguinho diberi kesempatan tapi belum membuahkan hasil. Hodak kemungkinan memasukkan pemain segar, Sadia Trafik. Aksi brilian William Marcilio dari luar kotak penalti, bola menjebol sudut bawah Sonny Stevens. Keriuhan stadion supporter bangkit, 19.652 penonton. Analisis Detik mengenai momen dan kualitas tendangan Marcilio. Persib mencoba menambah gol, masuknya Ramontan dan Barga. Namun di menit 92, Deddy Kusnandar handball wasit VAR menunjukkan penalti. Eksekusi Egy Maulana Fikri sukses, skor 1-1. Penonton terperangah momen ini. Hodak, kemenangan di depan mata hilang, tapi perkembangan tim terlihat jelas, kondisi fisik dan mental harus ditingkatkan. Detik, Hodak anggap persiapan waktu pendek jadi pengaruh. Hodak tak masalah jika tersingkir asalkan ada perkembangan. Analisis taktik. Persib baik, hanya detail akhir yang terburu. Online Buzz, #Persib imbang, trending komentar kecewa dan optimis. Bola.com, kekalahan menempatkan Persib di dasar grup, peluang lolos menipis. Diskusi, apa target Persib selanjutnya setelah ini? Poin evaluasi, konsistensi mental hingga akhir, kualitas finishing, pengalaman di medan panas. Saran, rotasi pemain muda, eksperimen formasi agar lebih siap di laga selanjutnya dan liga. Highlight, masih ada pertandingan sisa tim dan peluang transfer mental via training camp Thailand. Dewa United, meski bermain dengan 10 orang sejak menit ke-18 setelah kartu merah Cassioskate, justru tampil impresif. Mereka menerapkan formasi 5-3-1 yang sangat disiplin, memanfaatkan serangan balik cepat dan menyulitkan Persib membuka ruang di lini tengah. Jan Olderiekerin mengakui strategi babak kedua memang sedikit bertahan, tapi sangat efektif. Ini bukti mental pemain Dewa United tidak mudah goyah meski unggul jumlah pemain lawan. Stadion Sijalak Harupat dipenuhi oleh 19.652 supporter, menciptakan atmosfer yang sangat emosional. Menariknya, banyak bobotoh tetap bersikap positif meski kecewa. Seperti yang terlihat di kolom komentar Domino. Hasil evaluasi dari lawan Port, chemistry pemain mulai terbangun. Meskipun skor tidak memuaskan tetap harus disyukuri. Ini menunjukkan loyalitas dan kedewasaan supporter Persib, meskipun hasilnya tidak sesuai harapan. Ada momen emosional saat Nick Wipers, bek naturalisasi yang kini bermain untuk Dewa United, disoraki hangat para bobotoh. Ia menyebut, "Saya senang bisa kembali ke Bandung,
Ini bagian dari sepak bola, stadion penuh seperti biasa. Ucapan ini menyentuh, menegaskan meski pindah klub, hubungan emosionalnya dengan Bobotoh tetap kuat, memberi warna lebih dalam post-match sejarah Persib. Bojan Hodak menegaskan bahwa imbang ini bukan masalah besar. Secara keseluruhan cukup baik, kondisi fisik dan mental harus ditingkatkan. Di sisi lain, Kompas mencatat ia mengaitkan pramusim ini sebagai waktu evaluasi. Kalau kami tersingkir, tidak apa-apa, bisa fokus ke Liga ACL, ada opsi training camp di Thailand. Ini memberi gambaran strategi jangka panjang Persib, bukan sekadar hasil satu laga. Hasil imbang membuat Persib terdampar di papan bawah grup B, posisi 3, dengan peluang lolos ke final semakin menipis, tergantung hasil Port FC versus Dewa United. Namun, masih terbuka kemungkinan pertandingan perebutan tempat ketiga. Ini menegaskan bahwa pramusim ini tidak sepenuhnya sia-sia, dan masih ada peluang untuk membangun momentum. Satu, mental kesiapan fisik harus lebih stabil hingga akhir pertandingan. 2. Finishing penting, kendalikan emosi, hindari penalti bodong. 3. Strategi rotasi mulai dipikirkan, memanfaatkan training camp di Thailand dan persiapan Liga ACL 2. Jadi itulah drama pertandingan antara Persib Bandung melawan Dewa United. Laga yang seharusnya bisa dimenangkan, justru harus berakhir dengan skor imbang karena satu kesalahan kecil di menit akhir. Namun, yang perlu kita catat, tim ini sedang berkembang. Chemistry belum sepenuhnya terbangun, tapi sudah ada tanda-tanda positif. Gol cantik William Marcilio, kerja keras lini tengah, hingga kinerja pemain muda adalah fondasi untuk musim yang lebih baik. Dan, walaupun peluang lolos ke final Piala Presiden 2025 makin tipis, ini bisa jadi momen refleksi untuk tampil lebih siap di Liga dan juga kompetisi Asia. Sekarang giliran kamu. Apa pendapatmu soal permainan Persib tadi malam? Apakah Hoda layak terus diberi kepercayaan? Tulis komentarmu di bawah, dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng biar gak ketinggalan kabar terbaru tentang Persib dan sepak bola Indonesia.